Halo sahabatku semuanya, kawan-kawanku, penggemar-penggemarku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tarut Wijaya Kusuma yang selalu memberikan informasi tentang kesehatan dan gangguan kesehatan. Seperti biasanya di sini Tarut selalu berbagi tentang informasi yang baik dan semoga Anda juga bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Nah, ini Carut masih mengulas tentang penyakit-penyakit kejiwaan yang mana banyak orang umum atau secara umum tidak mengetahui, padahal mereka mengalami dalam kondisi keadaannya. Tapi mereka tidak tahu itu penyakit atau bukan, itu perasaannya di mana. Di dalam dunia modern ini, tentunya di dalam dunia kesehatan yang modern itu sudah dipilah-pilah, dibagi-bagi, dikasih nama masing-masing sesuai dengan kondisinya. Seperti informasi yang sudah saya dapat dari teman-teman yang sekolah di kesehatan juga sering bercerita bahwa banyak sekali macamnya gangguan mental atau gangguan kejiwaan atau disebut dengan juga penyakit kejiwaan. Di momen ini Cak Ruth akan membahas salah satu lagi dari jenis-jenis gangguan kejiwaan atau gangguan-gangguan mental. Tapi ingat ya, ini bukan gila yang hilang akal terus telanjang di jalan, itu bukan. Mengenai kejiwaan atau suasana dalam perilaku terhadap seseorang. Suasana hatinya yang berganta-ganti atau berperilaku yang kurang normal dari kebiasaan orang umum. Nah, ini termasuk juga gangguan jiwa. Di momen ini Cak Ruth akan membahas tentang penyakit gangguan bulimia nervosa. Penyakit bulimia adalah penyakit gangguan mental yang merusak pola makan karena suatu tuntutan gaya hidup atau fashion atau situasi yang menuntut. Penyakit bulimia ini umumnya diderita oleh usia remaja sampai usia dewasa, berkisaran usia 15 sampai 40 tahun. Cuma yang umum terjadi di era modern ini usia 16 sampai 18 atau sampai 20 tahun. Itu sangat-sangat rentan terkena penyakit kejiwaan atau gangguan mental yang namanya bulimia nervosa ini. Tanda-tandanya seperti apa orang yang sudah mengidap ini? Tanda-tandanya: 1. Kurang pede pada tubuh. Jadi melihat tubuh sendiri itu kurang pede. Jadi harus melakukan sesuatu tindakan agar tubuhnya sesuai dengan apa yang diinginkan atau dituntut oleh keadaan atau tuntutan gaya hidupnya. Nah, itu. Terus takut gemuk atau merasa kurang pede bila kegemukan. Merasa dirinya gemuk padahal enggak, biasa saja dan indah dilihat, tapi dia merasakan wah ini kegemukan ini. Jadi perasaannya selalu mengatakan wah ini gemuk, bahwa kalau gemuk itu jelek, tidak seksi. Nah, itu yang menyebabkan mengidap penyakit bulimia ini. Terus berpersepsi salah soal seksi. Seksi itu dianggap kalau langsing, ramping, dan ini tuh seksi. Padahal seksi itu spesifik banget. Dan seperti kayak apa ya? Kayak orang mengatakan cantik. Sedangkan cantik itu beda-beda tiap individu tuh mengatakan. Sama dengan seksi. Seksi itu tidak selalu yang dikatakan ramping apa dan begini. Nah, itu ya yang mereka orang yang kena bulimia ini berpersepsi bahwa kalau seksi itu harus kurus, ramping, dan kadang sangat ekstrim, sangat kurus banget. Itu sangat mengganggu sekali ya. Dan juga setelah makan buahnya, karena dia juga kepingin makan segala macam, setelah itu buru-buru dimuntahkan, buru-buru dikeluarkan atau dipaksa untuk keluar dari tubuhnya karena takut kegemukan. Nah, itu adalah salah satunya juga tanda-tandanya. Sering muntahin makanan sehabis makan. Nah, terus juga sering berolahraga terlalu ketat, terlalu berlebihan atau diforsir biar mencapai bentuk tubuh yang dimaksudkan, yang ideal yang dimaksudkan. Padahal itu sangat ekstrim. Nah, itu juga termasuk gangguannya, tanda-tandanya. Dan juga
orang seperti ini yang mengidap bulimia ini takut makan di luar, seperti makan makanan kuliner di luar, takut. Jadi selalu membawa makanan sendiri, takut kegemukan, takut berlemak, takut banyak macam. Ini termasuk gangguan kejiwaan. Terus juga negative thinking pada bentuk tubuhnya sendiri. Wah, ini kayaknya sudah berlemak nih, ini kayaknya sudah terlalu berat. Nah, ini kok kurang bagus ini, nggak sama seperti yang lain. Nah, itu sudah mengidap bulimia itu namanya ya. Dan selalu memantau berat badan, dikit-dikit ditimbang, dikit-dikit ditimbang. Jadi berat badan dipantau banget. Dan juga memantau bentuk tubuh, selalu berkaca. Wah, ini udah agak meluber ini, lemak-lemaknya ini. Jadi tubuhnya dilarang banget berkembang. Jadi dituntut ideal seperti yang diimpikan. Dan juga selalu melakukan diet ketat. Nah, dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda bulimia. Nah, ini adalah penyakit kejiwaan. Dan penyebabnya adalah penyebab merasa rendah diri, selalu stres, depresi karena tidak sama dengan yang lain. Tidak percaya diri dengan perasaan tidak percaya diri dengan tubuhnya yang sudah dianugerahi seperti itu oleh Tuhan. Kurang bersyukur, kurang mensyukuri. Orang-orang yang kurang mensyukuri apa adanya, selalu menuntut harus sama dengan yang lain, padahal dicipta oleh Tuhan itu berbeda. Ada gemuk, ada kurus, ada ramping, ada gini, ada gitu. Tidak disadari, itu penyebabnya. Terus tuntutan sosial, seperti kalau anak remaja harus ramping, seksi. Kenapa? Karena masih dagangan. Emangnya apa? Baju dagangan, emangnya buah-buahan gitu ya. Jadi dipaksa untuk tampil sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, itu karena tuntutan sosial ya. Jadi pemikirannya bahwa kalau remaja boleh gemuk-gemuk banget. Ya maksudnya kalau terlalu over obesitas ya juga nggak bagus. Maksudnya kalau gemuk tapi ramping sehat itu nggak apa-apa. Tidak semua orang itu suka yang kurus, ada sebagian suka yang gemuk-gemuk, ada. Jadi jangan salah berpersepsi, itu sangat menyesatkan, menyesatkanlah. Dan juga apa ya, tuntutan profesi seperti model, dituntut ramping terus untuk mengenakan fashion ini, baju ini, busana ini, biar pas begini, dituntut. Makanya takut melakukan sesuatu makanan yang ekstrim, takut meluber, takut gini, takut nggak laku lagi di dunia fashion. Nah, itu semua termasuk gangguan-gangguan kejiwaan. Dan juga tuntutan seperti atlet harus menjaga ketat berat badannya, ininya, profesional. Tapi mereka melakukan sangat ketat, akan berbahaya pada tubuhnya. Nah, itu adalah penyebabnya. Dan juga kadang mengidolakan seseorang terlalu ekstrim, dirinya dipaksa, bentuk tubuhnya, segala sesuatunya, berat badannya, posturnya harus sama dengan yang diidolakan. Itu sangat ekstrim, bahkan memaksakan diri untuk diet ketat biar sama, atau melakukan operasi atau minum obat-obatan supaya sangat berbahaya. Nah, itu adalah penyebabnya. Solusinya gimana? Solusinya adalah terapi jiwanya. Pergi ke psikoterapi atau lakukan terapi kejiwaan dan minta penjelasan seksi itu seperti apa, cantik itu seperti apa. Tidak selalu seksi itu yang ramping, langsing, ya, tidak selalu. Jadi kurang pengetahuan. Dan tidak selalu bahwa yang cantik tuh harus putih, harus kuning, begini. Itu sudah salah mengartikan tentang seksi dan cantik. Padahal di dalam pengertian seksi atau cantik itu bermacam-macam. Jadi cantik itu tidak selalu identik dengan ramping, ini bohai atau kurus, kecil. Tidak. Jadi pandangan orang-orang itu, individu-individu lain itu bermacam-macam. Cantik itu tidak selalu berdasarkan tubuh. Kadang matanya cantik, matanya yang seksi, bibirnya yang cantik, bibirnya yang seksi. Badannya yang kekar itu seksi. Belum tentu. Sebagian orang mengatakan nggak bagus, yang seksi itu seperti ini, yang tidak berotot.
Ada juga yang mengatakan, oh yang seksi itu yang gendut, yang macam-macam. Cantik itu yang gendut tapi punya pinggang alias bangki, jadi ramping, macam-macam. Jadi katakan bahwa cantik dan seksi itu sifatnya tergantung dari individu masing-masing. Tidak semua orang mengatakan seksi itu ramping, ceking, macam-macam ya. Rambut aja bisa dibilang seksi, tangan aja bisa dibilang seksi. Oh tangannya seksi makanya. Jadi jangan hanya berpatok pada tubuh, itu membahayakan kejiwaan Anda. Anda bisa kena gangguan mental yang disebut dengan bulimia, di mana gangguan mental ini merusak pola makan Anda karena tuntutan gaya hidup yang Anda pantau, yang Anda lihat di sekitar atau di masa modern ini. Sudah, sadarlah. Jadi solusinya Anda harus sadar, pelajari makna cantik dan makna seksi yang sebenarnya secara umum. Ya, harus dipelajari dan pergi kepada seseorang untuk meminta penjelasan. Bagaimana itu seksi, bagaimana itu cantik. Jadi Anda harus menerapikan kejiwaan Anda. Selalu berprasangka baik terhadap diri Anda dan mensyukuri, itu solusinya. Anda diberi tubuh seperti itu, udah disyukuri, dirawat, yang penting sehat. Biar itu gemuk, biar itu bohai, biar itu kurus, biar itu ramping, biasa, sedang, itu sudah dikasih oleh Tuhan dan disyukuri. Nah, seperti itu adalah solusinya. Jangan merasa tidak pede terus. Jangan merasa dituntut terus oleh keadaan, oleh suatu profesi atau sosial, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang mengalami suasana seperti itu. Itu adalah bulimia. Bila ini bermanfaat, silahkan share kepada teman saudara dan orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Bye.